Oke, masih on road ya, nggak apa-apa ya. Kita langsung mulai aja. Oke, teman-teman, topik kita pada malam hari ini adalah attitude, habit, dan mental block ya. Seperti yang saya udah sampaikan di grup, kenapa sebenarnya teman-teman penting banget ya untuk menguasai ya tentang di hari pertama kemarin ya mengenai mindset ya, attitude, habit, mental block, core value, belief gitu ya. Jadi semua yang ada di dalam diri kita ya yang nggak kelihatan oleh orang lain. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa orang ini sudah memiliki ya, sudah punya mindset yang benar ya, sudah punya attitude yang benar, itu kelihatan dari hasil ya. Nah, jadi teman-teman ya, kesuksesan seseorang itu sangat ditentukan oleh seperti yang saya sebutkan di grup, mesinnya dia seperti apa sih, dalemannya dia itu seperti apa, ya. Nah, apakah yang ada di dalam diri seseorang ini bisa kita develop? Bisa ya, teman-teman bisa di-develop. Ada caranya, ada tekniknya, tapi tentu saja itu harus beriringan ya. Nggak bisa kita belajar teorinya aja gitu loh ya, harus ada yang dipraktekkan, harus belajar teorinya lagi, praktek, review, ya jalanin lagi, ya terus ada development, terus ada perbaikan seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Nah, what is an attitude? Ya, the way we react or respond to people, object, and institution on issue, facts, or state. Ya, it is an outward expression. Ya, through body gesture of our state of mind. Jadi apa itu attitude gitu ya? Bisa kelihatan nggak attitude itu? Bisa kepegang nggak seperti itu ya? Atau nyata nggak dia gitu ya? Nah, jadi attitude itu kelihatan dari mana nih teman-teman ya? Attitude itu kelihatan dari sikap kita, pilihan-pilihan yang kita ambil. Contohnya seperti apa? Paling gampang ya. Contohnya misalnya kita mau buru-buru nih ya, mau buru-buru ke kantor gitu, misalnya Jakarta ya. Terus ternyata jalannya tuh macet ya, macet luar biasa gitu loh. Udah kita ngantri-ngantri gitu ya, tiba-tiba ada mobil nyalip nih, nyalip, keselnya luar biasa. Nah, waktu itu kita dihadapkan pada pilihan, ya kita mau marah-marah, yang mengumpat si orang itu, atau kita pepet balik dia, atau kita bersikap seperti apa. Nah, itu akan kelihatan dari attitude-nya, teman-teman. Ya, itu sikap kita, apa yang ada di dalam kita, dan seperti itulah attitude-nya. Ya, misalnya lagi attitude apa? Misalnya contohnya apa namanya ya? Ya paling gampang lah kayak buang sampah gitu ya. Ah, nggak ada orang ini gitu ya, nggak apa-apa lah. Saya buang di sini aja, nggak ada yang lihat gitu. Nah, itu attitude gitu loh. Nah, itu apakah itu attitude positif atau negatif? Kan nggak ada orang yang lihat, orang juga nggak tahu siapa yang buang sampah di sini. Nah, itu adalah satu pilihan sikap. Nah, seperti itulah attitude ya, teman-teman. Nah, sebelum kita jauh melangkah untuk belajar mengenai attitude ya, kita mau belajar dulu nih ya. Kalau attitude itu sudah berupa hasil ya, sikap ya, pilihan tindakan kita. Sebenarnya sebelum dia lahir ya kayak bayi gitu ya, bayi itu kan di dalam kandungan kan, terus kemudian setelah berapa bulan akhirnya lahirlah dia ya si bayi itu. Nah, tetapi asal muasalnya attitude itu apa gitu loh. Nah, di dalam attitude itu ada dua faktor utama ya. Yang pertama itu adalah value ya, dan yang kedua itu adalah belief gitu ya. Nah, nanti saya bahas lebih detail apa maksudnya value dan belief gitu loh. Teman-teman, ini penting banget ya. Kita kuasai dalam kehidupan ini sebenarnya. Ini adalah skills yang perlu kita kuasai ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu apa core value kita, apa yang bernilai buat kita, apa yang kita believe gitu ya, apa yang kita percayai, percayalah teman-teman ditambah dengan mindset positif yang kemarin sudah dibawain oleh Kak Ujang, ditambah dengan habit ya, dengan disiplin, teman-teman pasti sukses.
Itu aja rahasianya teman-teman. Kalau masalah skills ya, masalah knowledge itu gampang aja kayak sejentik jari teman-teman bisa belajar sendiri ya. Tapi masalah ini nggak bisa dipelajari. Maksudnya kita nggak bisa otomatis gitu loh teman-teman ya. Sometimes itu udah bawaan dari dalam. Nah makanya kita perlu untuk terus development ya. Dalemannya kita ini kita perlu terus development. Nah, tapi kalau kita nggak kenal siapa diri kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita, itu susah. Kenapa penting banget hal ini menjadi dasar atau basic di dalam bisnis kita? Karena di bisnis ini, Anda di sini dilatih menjadi pebisnis. Pebisnis itu nggak punya bos, ya, nggak punya atasan, ya. Anda harus bergerak sendiri. Jadi siapa yang menjadi bos teman-teman? Ya, diri sendiri. Makanya diri sendiri itu harus punya tujuan yang jelas, ya. Kita ini bergerak ini udah kayak mesin aja nih teman-teman. Makanya mesinnya tuh harus kita setel nih. Bagaimana cara setel mesinnya? Nah, di dalamnya itu yang harus kita kutak-atik ya, kayak misalnya apa namanya? Dari programmer gitu ya, satu program itu kan harus udah di apa namanya dikutak-atik gitu ya, dibikinlah satu program tertentu gitu ya sehingga jalan gitu ya dan menghasilkan. Nah, sama ya, kesuksesan itu adalah bisa kita program. Nah, tapi programnya itu kita lakukan dengan software-nya dulu. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah software-nya gitu loh ya. Kalau hardware-nya itu yang itu kita bisa lihat, misalnya Anda latih untuk skills ya, knowledge gitu kan dengan latihan dan sebagainya, itu hard ininya gitu ya, yang kelihatan di luar ya. Tapi itu hardware-nya ya, tapi software-nya ini, nah ini yang saya mau bahas ya. Nah, yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah software-nya ya. Kalau Anda nggak mengerti apa software-nya di dalam diri kita, ini susah nih nanti untuk kesananya. Ya, oke teman-teman, saya mau bahas lebih dulu sebelum kita masuk ke attitude ya, kita mau bahas dulu mengenai value ya. Apa maksudnya value ya? Value itu adalah apa yang teman-teman pikir itu penting, value yang bernilai. Contoh misalnya, teman-teman merasa yang paling penting dalam hidup ini adalah masalah integritas, ya, adalah masalah kejujuran, gitu misalnya ya, integritas. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita nggak mau kalau itu melanggar value kita, nilai-nilai kita. Ya misalnya gini, kalau misalnya satu hal itu sudah merusak integritas ya kita harus bohong, kita harus berpura-pura dan sebagainya, itu udah nggak cocok dengan value saya. Saya nggak mau pilih pekerjaan seperti itu. Nah itu contohnya teman-teman. Apa yang paling penting? Jadi nilai-nilai kita. Nah, kemudian apalagi dengan belief ya. Apa yang teman-teman percaya? Contoh, paling gampang belief itu dengan apa teman-teman? Dengan agama kan? Contohnya seperti itu. Kenapa teman-teman belief itu? Ya pokoknya saya percaya. Contoh, ya misalnya teman-teman percaya setelah kematian ada kehidupan selanjutnya. Itu belief kan? Tapi ada orang yang nggak percaya gitu loh. Ya udah kalau udah meninggal udah selesai aja. Itu belief. Apalagi belief. Contohnya, saya percaya ya kalau saya berusaha saya pasti bisa gitu loh. Nah tapi ada orang yang nggak bisa bilang begitu. Enggak, saya nggak percaya kayak begitu. Saya nggak believe dengan diri saya sendiri gitu. Itu belief teman-teman. Nah, belief itu kan sesuatu yang di dalamnya kita gitu loh. Kita nggak bisa jelaskan gitu kan. Atau value itu nggak bisa kita jelaskan. Kapan dia akan muncul ke permukaan? Ya ketika muncul dalam bentuk attitude, dalam bentuk sikap. Ya contoh itu tadi ya tentang misalnya value saya adalah integritas gitu ya. Kapan dia muncul? Ketika saya dihadapkan pada pilihan. Misalnya nih ya, saya ditangkap nih karena apa namanya melanggar lalu lintas. Karena core value saya adalah integritas, saya nggak mau nyogok polisi. Nah itu kan kelihatan. Jadi bodoh amat lah polisi mau bla bla bla, saya nggak mau ya karena itu core value saya. Biarin aja saya ditilang. Contoh begitu. Tapi kalau teman-teman merasa enggak saya nggak terlalu penting integritas ya. Biarin aja yang penting saya mau hidup tuh simpel-simpel aja. Ya itu pilihan gitu teman-teman. Ya. Itu contohnya ya, apa yang menjadi nilai-nilai penting dari teman-teman itulah value ya. Semoga teman-teman semakin mengerti ya sehingga ketika teman-teman tahu apa yang menjadi core value, apa yang menjadi nilai-nilai itu yang menjadi pegangan kita. Di tengah dunia yang makin dalam tanda kutip gila seperti ini, kalau nggak punya core value ya, apa yang teman-teman yakini, nggak punya belief, teman-teman akan mudah terpengaruh gitu ya.
Ada yang bilang, lu coba ini aja, bisnis ini, lu pindah aja ke kantor ini. Teman-teman dengan mudah aja pindah. Kenapa? Ya teman-teman nggak pernah ngecek, apa sih sebenarnya maunya saya? Apa core value saya? Seperti itu teman-teman ya. Oke. Mengapa attitude penting untuk kesuksesan seseorang? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Yang saya mau bahas di sini dan yang semalam dibahas Kak Ujang itu adalah masalah software-nya. Kenapa ini yang paling penting kita bahas di awal di onboarding ini? Karena itu yang menentukan 80% kesuksesan seseorang termasuk di bisnis ini adalah software-nya itu, gitu loh. Kalau salah program ya atau tidak sesuai dengan tujuannya, udah gagal, Anda buang-buang waktu di sini. Gitu loh ya, teman-teman ya. Makanya penting banget ini untuk kita tahu nih, apa sih software-nya gitu ya, atau teman-teman mungkin sudah lihat kemarin videonya si William ya, William si Tokopedia gitu ya. Kenapa dia bisa sesukses itu? Begitu banyaknya orang, kenapa sih cuma satu orang yang sukses kayak William gitu ya? Ya karena dia punya daleman software-nya pas bertemu dengan kesempatan, langsunglah dia. Kita bilang apa? Kita bilang itu luck, keberuntungan. Enggak, teman-teman. Ya, itu ada sesuatu di dalamnya dia yang orang lain mungkin nggak punya. Nah, attitude itu seperti apa? Nah, yang seperti saya bilang tadi, attitude itu yang ada di dalam diri seseorang, ya. Orang tuh lihatnya hanya suksesnya aja. William itu sukses loh. Ya, dia punya Tokopedia, dia udah kaya raya, dia udah bla bla bla. Itu yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan dari orang-orang itu apa? Ya, ternyata si William itu orangnya disiplin ya. Dia dari orang yang tidak punya, dia terus berusaha jatuh bangun, dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Dia bekerja keras, dia disiplin, dia mau berkorban, dia mau belajar dari semua kegagalan. Dia orang yang growing mindset ya. Kalau ada sesuatu dia nggak langsung putus asa. Nah, itulah William yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu attitude-nya dia gitu, dan itu yang menentukan kesuksesan dia dibanding yang lain ya. Nah, seperti fenomena gunung es kembali lagi ya, yang seperti saya bilang tadi, yang kelihatan di luar, yang orang-orang lihat dari luar, itu orang-orang taunya Mona itu hanya kalau saya jago ya. Misalnya saya punya skills menjual, saya punya skills komunikasi yang baik, saya punya skills negosiasi yang baik. Itu orang-orang taunya saya demikian. Tapi orang-orang nggak pernah tahu. Orang pikir saya jago ya. Saya bisa sukses karena saya jago itu. Bukan begitu, maksudnya itu ada faktor, tapi faktor utamanya yang tidak kelihatan oleh orang-orang adalah attitude-nya Mona. Apa attitude-nya saya? Ya, ternyata saya punya namanya disiplin. Saya bangun setiap pagi, saya lakukan rutinitas saya, dan semua hari itu saya isi dengan misalnya yang baik ya. Kemudian apa lagi? Saya punya yang namanya value. Saya punya yang namanya belief ya. Saya believe bahwa saya bisa sukses di bisnis ini. Saya believe bahwa kalau saya saya ketemu orang dan saya mau bantu dia sukses, dia pasti sukses. Itu saya believe. Saya believe bahwa dengan saya menceritakan mengenai asuransi, keluarga di Indonesia akan terbantu. Saya believe bahwa kalau saya menceritakan tentang asuransi, negara Indonesia akan jauh lebih maju. Itu belief saya. Apakah orang lain punya belief juga yang sama? Belum tentu. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman merasa kok gue gini-gini aja, nilai gue seperti ini, gue udah berusaha Kak, gue udah malam nggak tidur ya, untuk belajar, tapi kok gue begini-begini aja, gue biasa-biasa aja Kak. Cek dalemannya ya teman-teman ya, cek attitude-nya, cek belief-nya ya, di dalamnya itu pasti banyak faktor ya. Oke, kita mau lihat nih, ya oke Kak, seperti apa sih contohnya attitude itu ya? Itu ada positif dan negatif ya, dan mungkin ini kejadian sehari-hari kitanya aja nggak nyadar gitu ya, sepertinya biasa-biasa aja, tapi itu yang menentukan seseorang sukses atau tidak. Contohnya apa ya, attitude positif dan negatif ya. Misalnya dikasih satu kesempatan ya, ayo kita ikut yuk ke Grandia Business Development Program. Emang kenapa? Lu belajar di sini untuk satu bisnis asuransi. Enggak, gue nggak jago jualan, gue nggak bisa gitu ya, dan gue udah begini aja, gue kan orang IT, mana bisa gue kayak begitu. Nah ini orangnya attitude-nya negatif nih, afraid of change, ya dia takut untuk berubah. Tapi orang yang attitude-nya positif, oh begitu ya, oke gimana Kak ininya, wah luar biasa Kak, saya mau belajar nih, saya ini orang IT Kak, tapi saya mau belajar ilmu sales marketing, karena saya tahu orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menguasai ilmu tentang psikologi manusia, dan kalau saya terjun di bidang ini, saya mau belajar banyak. Mau Kak, saya mau gitu loh, ya itu contohnya.
Terus apalagi nih contohnya, misalnya nih ya, ada orang yang dia overweight gitu ya, ada orang yang overweight dan saya ini banyak saya temukan dengan teman-teman saya gitu ya. Nah, ada teman-teman yang, apa namanya, ketika dia udah overweight kan, terus dia makan kan banyak kan, terus kita misalnya bilang, "Lu nggak ini," gitu ya, maksudnya, "Lu oke gitu dengan makan sebanyak ini?" "Ya udah, emang udah segini nasib gua," gitu loh. "Udah coba segala cara ya, gua nggak bisa kurus," kata dia gitu. "Udah daripada gua stres, gua depresi, gua makan aja terus," kayak gitu. Nah, tapi ada orang-orang lain ya dia kayak kayak gitu. Oke, kayaknya saya memang, overweight nih. Nah, saya mau, saya mau berubah gitu loh ya. Ya, caranya gimana? Ya dia ketemuin lah itu ya, misalnya PT lah, dia ikut nge-gym lah, dia aturlah makanannya, dia ke dokter gizi dan segala macam. Nah, itu yang orang attitude-nya positif. Tapi ada orang yang ya udah dia merasa, apa namanya, ini nasib gue gitu. Nah, terus apalagi contohnya ya, hate to be criticized atau welcome any constructive discussion ya. Sering kan kita kayak begitu ya. Misalnya nih kita di dalam satu kelompok kan, di dalam satu kelompok ini ada aja kan orang tuh ngomongnya tuh nyelekit gitu loh. Ya, misalnya ada teman kita yang ngomong, "Eh, lu itu ya, apa, ya yang kayak begituan doang lu tanya gitu loh ya, lu kalau bertanya yang ada ininya dikit lah gitu ya, yang ada apa namanya ya, berkualitas dikit lah, yang simpel gitu aja lu tanya." Oh kita langsung baper, "Nih orang gua udah setengah mati nanya gini-gini, udah kita cap lah dia bla bla bla," gitu ya. Nah tapi, itu kalau orang yang, attitude-nya negatif. Tapi kalau orang yang attitude-nya positif, "Oh gitu ya, eee" iya sih, gue sih, makasih ya untuk masukannya ya. Mungkin gue akan belajar lagi lebih baik lagi gitu ya, biar gue kalau bertanya itu gue pikir dulu gitu. Contohnya teman-teman, ya, seperti itu. Terus apalagi nih, ya, secretly hope to see others fails atau want others to success. Ini sering banget ya, terutama Kak Mona sendiri ngalamin gitu ya, waktu zaman kuliah dulu gitu ya, sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya nih ya, ada teman-teman kita di satu kelompok gitu kan, terus dia kayaknya songong banget gitu ya. Ih, dalam hati kita ya, apa namanya, pantesan aja dia sukses, dia anak orang kaya, dia cantik lah, bla 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 gitu kan, dia pintar bergaul gitu, kita omongin dia gitu. Nah, jadi, apa namanya, kita seolah-olah muji dia di depan, tapi di belakangnya kita ngomongin gitu ya. Nah, itu orang yang attitude-nya negatif. Tapi kalau orang yang, attitude-nya positif ya, kalau ada temannya yang sukses ya, kita selamatin dia, "Eh, luar biasa loh lu ya. Aduh, gua ini banget deh, gue pengen banget kayak lu boleh ya ajarin gue caranya ya, gimana sih caranya gitu ya, untuk, gue tuh bisa lebih develop lagi gitu loh." Nah itu teman-teman ya, tergantung nih, ya itu sepertinya, peristiwa yang biasa-biasa aja, tapi dari situlah sudah kelihatan kalau ternyata dari sehari-hari tindakan-tindakan kita merupakan sekumpulan attitude-attitude yang negatif, ya gimana lu mau sukses gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, factors that determine our attitude ya. Jadi sebenarnya gimana tuh Kak ya? Ya soalnya di keluarga gue kalau yang ngomong blak-blakan nyelekit itu emang udah kayak begitu Kak gitu loh. Jadi, gimana ya Kak ya gitu ya. Bisa nggak gue berubah? Bisa ya. Ya makanya kita mesti kenal dulu nih ya, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu punya attitude atau sikap yang mungkin negatif gitu ya, kayak misalnya ngomongnya nyelekit, ngomongnya, apa sih namanya, yang kan ada gitu ya teman-teman ya, kalau kita di satu kumpulan ya, kita ngomongin apa, "Ah udahlah, nggak usah mimpi lah, ngapain sih lu susah-susah." Kan selalu ada orang yang negatif seperti itu ya teman-teman ya. Nah, faktor apa yang menyebabkan? Yang pertama itu adalah environment, ya ada 3 E yang menyebabkan. Lingkungan, lingkungan itu macam-macam ya. Mungkin dari orang tuanya itu kalau ngomong emang nyablak gitu ya, keras gitu ya. Misalnya dia, terlalu banyak nonton di media gitu ya, di mana itu film atau yang kekerasan atau yang kayak begitulah ngomongnya, ya. Kemudian mungkin dia dari apalagi nih ya, dari temennya gitu ya, dari temennya, apa teman kantor, teman kuliah, banyak faktor yang membuat attitude kita itu terpengaruh teman-teman ya. Apalagi Kak, yang faktor kedua adalah experience, pengalaman ya. Our behavior change according to our experience ya. Contoh misalnya ya, nah misalnya gini, saya ini orangnya, nggak enakan gitu ya, apa-apa itu misalnya teman saya ngomong gitu ke saya ya, tolong dong lu bawain ini barang gua gini-gini." Kan ada gitu ya teman-teman ya, ada orang yang dia tuh nggak pernah mikir gitu loh. Gampang aja dia bilang, "Lu tolong ya ini, lu ke sana dong, lu ini." Ya kita kayak pembantunya gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada teman-teman.
Nah, karena mengalami experience kayak gitu, lama-lama aku mikir, "Loh, kok gua kayak jadi pembantunya dia sih?" Gitu ya. Nggak enak banget. Udah aku mau berubah, tapi berubahnya itu drastis ya. Itu teman-teman. Berubahnya drastis ya, yang tadinya dia apa namanya ya, baik hati gitu mau nolong, jadi berubah tiba-tiba gitu. Jadi orang yang kasar, nggak mau nolongin kayak begitu. Kenapa? Karena dia punya pengalaman buruk ya. Education ya, education broadens our horizon, influence our thinking ya. Benar teman-teman, ya kita nggak bisa bohong lah kalau orang dalam tanda kutip sekolahnya misalnya dia cuma lulusan SD dan dia tidak pernah terdevelop dengan baik ya teman-teman bisa lihat lah ngomongnya kasar ya, ngomongnya ya nggak inilah gitu ya teman-teman ya. Saya tidak merendahkan ini orang ya, tapi di situ udah kelihatan ya. Tapi banyak nggak orang-orang yang S2, S3, S-teler yang kayak begini juga kelakuan? Banyak teman-teman ya yang udah doktor tapi kelakuan ya tetap aja sama kayak gitu. Kenapa? Dia memang secara IQ dia berkembang ya teman-teman ya. Tetapi dalemannya dia, softwarenya dia tidak berkembang secara baik. Jadi attitude-nya dia kelihatan. Orang nggak mau deket-deket sama dia. Kenapa? Pokoknya sama dia tuh auranya negatif. Walaupun dia dokter, walaupun dia profesor, gue ogah temenan sama dia. Contohnya kayak gitu. Ya. Nah, di dalam bisnis ya, terutama di bisnis asuransi, ada 4 attitude ya yang perlu kita miliki gitu loh ya teman-teman ya. Apa aja itu Kak? Yang pertama ya, attitude terhadap pencapaian ya. Contohnya gimana tuh Kak? Ya contohnya always be excited. Jadi kita memang selalu berusaha untuk positif ya. Kita berpikir dan berjiwa besar. Jadi kalau misalnya gagal, kita nggak langsung, aduh emang susah Kak, emang bukan dunia gue nih Kak kayak begini. Gue bilang juga apa, kan gue orang IT, mana mungkin gue bisa gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang berpikir dan berjiwa besar, mereka selalu berpikir gini, oh kalau gue begini karena gue belum tahu caranya, atau gue belum terasah dengan baik, gue kurang latihan, gue mau latihan lagi, Kak, coach tolong bantu gue deh, gitu ya. Winning attitude. Nah ini penting banget teman-teman, terutama kita di dunia bisnis ya. Nah, kadang-kadang kan kita ngerasa apalagi di dunia bisnis ya, di prudential terutama ya, ini mesti penting banget nih winning attitude ya. Kak, gua mau capai goal ya, tahun ini gua mesti berangkat ke New York. Apapun yang terjadi, gua mesti berangkat ke New York gitu. Ajarin gua caranya, Kak. Susun strategi gimana caranya gue bisa berangkat ke New York tahun depan. Nah, ini winning attitude. Tapi ada orang yang merasa, ya udahlah Kak, gue terima nasib, gue udah berusaha tapi nggak kecapai, ya mau bagaimana lagi gitu loh. Ya, nah ini teman-teman ya. Karena kalau teman-teman nggak punya winning attitude yang selalu mau untuk mencoba dulu sampai berhasil, ya bukan hanya di dunia insurance atau di bisnis ini, di dunia lain teman-teman akan mudah putus asa dan dalam tanda kutip ya udahlah Kak, hidup tuh kayak begitu ya, kayak air mengalir aja. Gue nerimo aja Kak. Jangan ya teman-teman. Kalau Anda mau sukses ya, apalagi sukses di usia muda ya, milikilah winning attitude. Be an achiever. Selalu achieve ya. Mulai dari achieve yang kecil-kecilan. Hari ini di grup dikasih tantangan apa ya, misalnya gue selesaikan semua tantangannya Kak. Contohnya kayak gitu teman-teman. Ya. Attitude itu pencapaian ya. Terhadap sistem seperti apa? Ya terhadap sistem adalah teman-teman ikut sistemnya gitu loh ya. Kalau misalnya nih kita misalnya baru pindah nih ya, saya misalnya dari Solo gitu ya, saya pindah ke Jakarta, masuk di satu kompleks perumahan di Jakarta gitu ya. Aku mesti tahu dong kebiasaan orang-orang di RT saya itu seperti apa. Oh ternyata mereka ada arisan ibu-ibu ya, itu sebulan sekali, terus mereka ada bla bla bla. Saya mesti tahu gitu loh. Kenapa? Biar saya itu bisa membaur gitu loh teman-teman. Biar saya bisa ngikutin sistemnya seperti apa. Saya baru pindah nih dari satu company ke company lain. Saya mesti ikut sistemnya mereka kayak gimana biar saya bisa sukses. Sama teman-teman ya. Di bisnis asuransi, teman-teman mesti tahu nih, Kak, kasih tahu saya formulanya kayak gimana ya. Resepnya seperti apa sih biar sukses? Ada nggak resepnya? Ada resepnya. Kayak teman-teman mau bikin kue ya, kayak cerita saya kemarin ya. Biar rotinya nggak bantet, mesti ada perbandingannya. Ya telur, tepung gitu ya. Sama ya, ada resepnya. Ya setiap hari berapa orang yang teman-teman mesti temui. Ya kemudian kayak gimana cara trainingnya, bagaimana cara monitoringnya gitu ya teman-teman ya. Pasti bisa. Ya ini sistem. Jadi kita masuk ke dalam satu apa namanya ya, satu kelompok ya, satu circumstance kita ikutin sistemnya. Jangan balelo yang kayak gitu doang Kak, gue bisa lah. Gak usah lah gue diajar-ajarin. Halo ya, Anda nggak ikut sistem. Kalau nggak ikut sistem,
susah nanti duplikasinya. Kan kita bilang bisnis ini adalah bisnis franchise ya, bisnis duplikasi. Ya, kalau nggak ikut sistem gimana caranya mau duplikasi? Nah, itu contoh teman-teman. Nah, mengapa attitude yang wajib dimiliki bisnis asuransi itu adalah attitude terhadap, sebentar ya, tertutup ini soalnya, terhadap proses nih teman-teman. Ya, maksudnya terhadap proses itu gimana Kak? Ya, teman-teman, ya nggak mungkin ya teman-teman baru masuk di bisnis ini ya teman-teman langsung jago sejago-jagonya, nggak mungkin banget ya. Semuanya harus melalui proses ya. Telur aja sebelum teman-teman makan telur mentah itu kan harus diproses dulu, entah direbus, entah digoreng ya, didadar, itu kan harus mengalami namanya proses. Sama teman-teman ya, di dalam apa aja harus melalui namanya proses. Ah, gue nggak bisa Kak ya, karena gue tuh nggak cocok Kak, gue tuh nggak bisa kalau gue tuh ditolak orang. Ya itu berarti Anda nggak mau menjalani proses. Prosesnya ya begitu, ya harus mau gitu loh. Kenapa? Orang itu menolak itu bukan karena nggak suka sama kita. Mungkin kita nggak bisa ngomongnya sama dia, skill kita masih kurang. Mungkin cara kita masuknya masih nggak bagus gitu. Nah itu harus dipelajari, direview lagi ya. Terus kemudian aturan 10.000 jam. Maksudnya apa Kak? Aturan 10.000 jam. Ya, pilot aja ya sebelum dia bisa terbang ya untuk bawa satu pesawat itu harus dia latihan terus, ada jamnya gitu loh. Ya, jam terbangnya gitu ya kan, teman-teman ya. Ya kayak dokter lah seperti saya bilang kemarin ya. Kalau dokter muda mau jadi dokter spesialis, nggak bisa tiba-tiba begitu lulus langsung jadi dokter spesialis. Ya mesti dong praktek. Mesti masuk rumah sakit, periksa orang ya, sampai inap-inap di ruang mayat segala macam. Untuk apa? Untuk memenuhi 10.000 jam itu. Karena kesuksesan itu ada di journey-nya, ada di prosesnya. Teman-teman mesti sabar menjalani proses itu. Justru itulah mesti direview terus di prosesnya. You sudah sampai mana? Ya, kalau udah jalani step 1 sampai 10 tapi belum sukses, ada yang salah berarti. Salahnya di mana? Ya, salahnya di mental block-nya masih tinggi, Anda skills-nya belum cukup, knowledge Anda masih kurang atau apa. Nah, ini kan mesti ada di review ya. Nah, siapa yang mau review bantu? Yaitu adalah kakak mentor ya. Nah, kemudian attitude terhadap orang gitu ya, terhadap orang lain ya. Give people more than they expect. Kita ada di dunia servicing, di business people ya. Kita itu berhubungan terus sama orang lain ya. Jadi dalam bentuk komunikasi kita minta maaf gitu ya. Kemudian kita sapa mereka, kita duluan tersenyum ya. Mana ada teman-teman di bisnis ini ya, nggak ada tuh teman-teman ya orang yang mukanya mutung terus itu bisa sukses ya teman-teman ya. Mesti belajar. Kalau sebelumnya kayak begitu Kak, saya susah banget. Ntar gue udah senyum-senyumin dia mukanya datar aja, keki banget gua Kak. Gitu teman-teman ya. Teman-teman, kalau teman-teman tersenyum, ya teman-teman tidak tersenyum itu kepada dia doang, tapi teman-teman tersenyum kepada dunia gitu loh. Teman-teman ingin mengucapkan kepada dunia, hello, this is me. Ini Mona loh, saya hari ini happy gitu ya. Dan teman-teman tersenyum. Apakah ada orang yang lain yang membalas atau tidak? Itu urusannya dia, bukan urusan kita gitu loh. Kita fokus kepada urusan kita doang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian, nah itu tadi mengenai attitude. Nah, sekarang saya mau sedikit lebih dalam mengenai belief ya. Tadi kita udah lihat bahwa attitude itu di dalamnya itu ada yang namanya belief gitu ya. Nobody can impose your belief on you. It's always you who in the last instance can permit a belief to be true for you or not. Benar banget ya teman-teman. Enggak pernah ada orang yang bisa memaksakan keyakinannya kepada kita kecuali kita mengizinkannya. Contoh paling gampang agama ya, misalnya gitu ya, paling gampang ya. Teman-teman menganut agama tertentu pada saat ini ada beberapa faktor. Mungkin orang tuanya menganut agama tersebut dari kecil bla 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 sehingga teman-teman percayalah ya seperti itu. Tapi di dalam perkembangannya bisa nggak orang berubah agamanya? Bisa ya. Apakah orang lain yang maksa dia? Enggak, itu karena dia sendiri yang ingin berubah. Karena ada satu belief dia, kepercayaannya dia yang mungkin dia berubah. Itu contohnya teman-teman. Nah, belief seperti apa yang penting gitu loh di bisnis ini? Yang pertama gitu ya. Nah, apakah yang pertama itu ya, apakah Anda percaya diri Anda bisa sukses di bisnis asuransi? Gue nggak yakin sih Kak ya. Gue orangnya pemalu ya, gue orangnya nggak suka ketemu orang, gue orangnya introvert. Gimana caranya gue mau sukses Kak? Ya,
Kalau teman-teman nggak yakin, ya gimana nih caranya ya? Saya nggak bisa paksa nih, nggak bisa paksa teman-teman. Harus dari dalam ada perubahan. Gimana nih caranya berubah? Pakai teknik namanya NLP. Ya NLP contohnya gampangnya aja ya. Nanti kita belajar di kelas-kelas selanjutnya. Contohnya aja ya. Itu artinya kita contohnya aja. Gimana caranya nih? Misalnya, eh, apakah bisa langsung ya? Iya sih kak, gue introvert, tapi gue pasti bisa. Oh nggak bisa itu kayak gitu teman-teman. Yang pertama ya, di otak kita harus kita set dulu. Oke kak, gue memang introvert ya, orangnya introvert, gue pemalu, gue nggak terlalu suka ketemu banyak orang. Tapi kak, gue mau belajar gimana caranya, ajarin kak ya, pelan-pelan ya kak ya, karena gue itu nggak bisa gitu tiba-tiba yang gue orangnya pendiam begini, tiba-tiba gue hura-hura apa begitu, itu bukan gue banget kak. Ya ajarin yang sesuai dengan karakter gue. Itu contohnya kayak gitu teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Yang penting lu percaya dulu bahwa lu bisa sukses. Ya itu yang pertama belief-nya. Terus apa lagi? Apakah Anda percaya bahwa asuransi itu bisa menolong orang terhindar dari kebangkrutan? Kalau kamu nggak percaya ya bahwa itu kayak kita jualan aja gitu loh teman-teman. Kayak kita jualan obat ya yang saya pernah jelasin di kick off ya, kayak pakai toa gitu di pasar ya. Ayo beli obatnya, ayo beli obatnya, ayo pakai asuransi ini, aduh begini begini begini. Tapi teman-teman pakai, saya nggak bahwa itu berguna. Percaya sama saya teman-teman, ya itu kelihatan dari body language teman-teman. Kelihatan dari tekanan suara. Kalau lu cuman jadi apa namanya ya, itu tadi kayak salesman di pasar itu yang pakai toa gitu. Kalau kamu nggak percaya ya, jadi sebenarnya apa sih Kak? Yang namanya bisnis, yang namanya sales, yang namanya selling itu transfer of belief gitu ya. Ini yang saya percaya bagus. Saya mau transfer ini kepada kamu, biar kamu juga percaya sama seperti saya percaya. Itu terjadi closing, teman-teman. Terjadi closing dalam dunia sales. Nah, jadi apa nih, Kak? Kamu pasti percaya dulu bahwa asuransi itu bagus. Kalau kamu nggak percaya, sampai kamu ngomong ke 1.000 orang, nggak ada satupun yang beli. Kenapa? Kamu nggak percaya. Karena kan saya udah bilang, di dalam dunia selling, itu adalah transfer belief. Saya mentransfer belief saya ke kamu. Ya, nah itu kelihatan dari mana? Dari aura saya, dari cara saya ngomong, dari cara saya meyakinkan, dan segalanya itu tertransfer gitu teman-teman. Nah, kita nggak bisa nipu gitu ya. Kita cuma bilang ini bagus, nggak bisa. Ada energi di dalamnya. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, ya nggak akan ada energi yang tertransfer ke orang tersebut. Itu belief teman-teman. Ya, apakah Anda percaya gitu ya bahwa asuransi membuat suatu negara lebih makmur? Ya, kalau Anda nggak percaya, ya sudah susah memang ya teman-teman. Tapi kalau saya percaya, Kak, asuransi ini bagus banget. Kenapa di Amerika yang punya polis jauh lebih banyak dari jumlah penduduk? Kenapa di Singapura orang-orangnya makin lama makin kaya ya? Turunannya dia, anak cucunya itu makin lama makin kaya karena orang tua mereka punya polis asuransi yang nilai pertanggungannya itu sampai dengan apa namanya jutaan dolar dan itu ke bawah itu kayak efek bola salju. Makanya cucunya, cicitnya itu makin lama makin kaya karena mereka dapetin dari warisan kakek neneknya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau orang Indonesia semuanya nggak mau pakai asuransi, lama-lama ya generasi makin lama itu makin lama makin miskin. Kenapa neneknya nggak mau pakai, orang tuanya nggak mau pakai. Nah terus mau biaya kedepannya itu pakai apa, teman-teman? Ya jadi mesti percaya dulu. Apakah Anda percaya gitu ya bahwa Prudential mau untuk bayar klaim nasabah? Aku nggak percaya kak, kayaknya Prudential itu tukang tipu. Wah begini begini begini. Ya nggak mungkin teman-teman ya bisa untuk mentransfer belief. Oh teman-teman sendiri nggak percaya. Gimana cara percaya? Ya lihatlah bukti klaim. Kalau misalnya ada klaim yang nggak dibayar, kita mesti cek dulu kenapa nggak dibayar. Apakah di dalam polisnya itu ternyata fasilitasnya itu nggak dimiliki oleh klien atau faktor-faktor lain. Tapi teman-teman mesti percaya dulu pasti dibayar teman-teman. Kalau nggak dari awal nih, Prudential nggak akan ada di Indonesia atau di seluruh dunia, ya. Itu contohnya teman-teman. Nah, inilah lingkarannya teman-teman, ya. Jadi dari apa yang kita percayai, dari belief kita itu menimbulkan persepsi dan belief itu yang akhirnya kita menjadi action. Karena kita percaya, misalnya contoh ya, karena saya percaya asuransi itu bagus ya, saya mau ceritain ke orang. Apakah nanti dia mau setuju atau tidak setuju, saya nggak terlalu mikir gitu loh. Karena saya percaya, saya memberitakan hal yang baik. Kalau lu nggak mau ambil, itu yang rugi lu bukan gua gitu. Itu menjadi behavior, ada action ya. Nah setelah ada action ya, kemudian apalagi nih ya
itu kan ada dua pilihan ya, ada apakah orangnya itu mau ambil atau enggak. Nah, untuk orang-orang tertentu, kalau orang lain nggak mau ambil, dia langsung baper nih. Ya, ternyata gue gagal Kak, berdasarkan pengalaman gue, semua orang nggak mau ambil asuransi. Berarti asuransi itu jelek Kak. Gitu, kayak gitu. Muncul lagi belief baru, dia nggak percaya dengan namanya asuransi. Itu lingkarannya tuh kayak begitu teman-teman. Tapi kalau kita melakukan itu, kemudian orangnya ambil, ya kita tambah yakin kan. Wah, asuransi memang bagus banget Kak. Nah, tapi kalau orang yang nggak mau ambil, kita tetap merasa, wah, kalau kayak begini Kak, ya gue mengalami pengalaman orangnya nggak mau ambil. Berarti ada something nih. Gue mau review lagi dong, bantu gue dong, coach, bantu doang gue dong Kak. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, bahwa yang namanya value itu adalah prinsip-prinsip dasar ya. Apakah kita apa yang kita inginkan, bernilai apakah itu ya buat kita atau buat orang lain. Ya, tadi kita udah ngomong mengenai belief, sekarang kita ngomong mengenai value, core value ya. Apa yang menjadi nilai penting ya bagi teman-teman ya. Contohnya, values are like lighthouse, they are signal giving us direction, meaning and purpose ya. Value itu seperti lampu mercusuar di tengah laut yang memberi kita arahan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup gua? Ya, melayani orang lain itu nilai penting bagi lu. Kalau lu bilang melayani orang lain, mengasihi orang lain itu nilai penting, lu cocok dengan bisnis ini. Tapi kalau lu nggak peduli dengan orang lain, yang memang lu nggak cocok di bisnis ini. Kalau lu mau hidup sendirian, lu nggak mau berhubungan dengan orang lain, ya lu memang nggak cocok dengan bisnis ini. Contohnya teman-teman ya. Nah, tapi kalau lu bilang bahwa lu suka ketemu orang, lu mau melayani orang lain gitu ya, lu suka bantu orang, nah, kemudian apakah kamu merasa bahwa penting untuk kita selalu belajar terus ya, walaupun saya setua ini loh teman-teman ya, saya usianya mungkin hampir 2 kali lipat dari teman-teman rata-rata yang ada di sini gitu ya, tapi kenapa saya mau terus belajar teman-teman, mau belajar kenapa, karena saya salah satu core value saya adalah saya tahu yang namanya dunia itu selalu berubah, berubah dan berubah. Saya mau terus belajar ya, karena inovasi dan hal-hal baru itu adalah nilai yang penting bagi saya, dan belajar hal-hal baru itu core value saya. Teman-teman. Jadi saya nggak pandang ya, walaupun saya makin lama makin tua, saya terus belajar gitu loh. Ya itu karena itu penting banget buat saya. Ya, apakah dengan memberi respect ya atau memperlakukan orang lain dengan penuh dedikasi tanpa mandang agama suku ras itu penting bagi Anda? Oh nggak mau Kak, gue kalau menolong orang lain tuh gue lihat-lihat dulu dia siapa, agamanya apa, sukunya apa. Ya berarti kalau kayak begitu itu Anda punya nilai tersendiri ya. Susah nih di bisnis ini. Karena kan kita, apalagi kita hidup di Indonesia teman-teman ya, beragam suku bangsa, beragam agama gitu ya. Kalau cuma punya mau sendiri-sendiri aja ya kurang cocok gitu loh teman-teman. Cek ya, apa yang menjadi core value teman-teman. Nah, itulah yang nanti menentukan nih teman-teman. Bukan hanya di bisnis, dalam hubungan ya, dalam misalnya teman-teman menjalin hubungan, dia punya pacar ya, menjalin hubungan dengan orang tua, apa yang menjadi nilai-nilai itu penting dalam ketika kita berkomunikasi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ya kita nggak bisa pisahkan satu sama lain ya. Apa yang kita percaya, apa yang kita believe ya, itu berhubungan dengan core value kita ya. Core value itu apa yang kita menjadi nilai penting bagi kita. Setelah itu dibungkus lagi dengan attitude sikap kita ya. Pilihan-pilihan apa yang harus kita ambil ya, sikap-sikap apa yang harus kita ambil, itu menentukan behavior kita. Nah, sekumpulan inilah di dalamnya kita, ini yang menentukan Anda sukses atau enggak. Ya, jadi jangan bilang ke saya, Kak, saya emang ditakdirkan saya bukan orang yang beruntung di dunia. Seperti itu. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Mana mungkin lah Kak, itu mimpi Kak, kalau saya bisa jadi orang yang sukses dan orang kaya. Nah, udah kayak begitu aja teman-teman udah nggak believe gitu ya, bahwa Anda bisa sukses, gimana yang lain mau berjalan. Ya, kita benerin dulu satu-satu, belief-nya di mana. Nah, inilah fungsinya coach, inilah fungsinya mentor. Ya, masalah Anda di mana? Apakah di belief? Apakah di attitude? Apakah di value? Apakah di behavior? Apakah di mindset ya? Software-nya kah yang bermasalah atau ternyata software-nya udah bagus banget, kenapa nggak jalan? Ya berarti ada masalah di skills ya, Anda belum banyak latihan, Anda belum belajar tentang knowledge ya, kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita beralih kepada habit. Ya, habit doing what you don't want to because you have to, not because you want to. Ya, paling gampang apa nih habit ya? Ini saya setiap hari nih, tiap pagi sebel banget ya. Saya udah malam-malam tuh ya teman-teman ya, nyalain waker ya di apa namanya handphone gitu kan, jam 5 gitu kan, gitu ya bunyi kan, aduh masih ngantuk banget.
bangun tahu nggak? Cuma untuk setel lagi saya bangunnya setengah 6 gitu loh teman-teman. Ya, kenapa? Ya saya sebenarnya sadar banget, gue tuh pengen banget untuk bangun jam 5, tapi begitu tuh ngantuk banget, susah banget melawan diri sendiri. Nah, itulah habit teman-teman. Kita tahu bahwa untuk sukses ya kita mesti kerjain A, B, C, D, E ya sampai Z. Tapi susah banget, gimana ya Kak ya? Ya makanya kita bentuklah yang namanya habit. Habit itu bisa terbentuk karena apa? Karena di bawah alam sadar teman-teman itu udah otomatis jalan. Ya makanya habit itu harus dibawa ke alam bawah sadar gitu. Gimana caranya bawa ke alam bawah sadar Kak? Caranya lakukanlah terus senantiasa sehingga Anda udah nggak mikir lagi. Contoh paling gampang apa teman-teman? Ya contoh paling gampang nyetir. Ya, kalau teman-teman di sini kan belajar nyetir awal-awal kan masih bingung ya, kapan harus rem, gas, gitu, tarik pindah gigi gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau udah lama kelamaan ya, teman-teman nggak usah pusing lagi nih ya, mau jalan nih dari kampus gitu ya, dari Jakarta ke Bogor, udah nggak usah pusing teman-teman, bisa sambil ngobrol, sambil apa, tiba-tiba aja juga nyampe. Kenapa bisa begitu? Itu yang mendorong teman-teman melakukan semuanya itu adalah alam bawah sadar. Kenapa? Karena teman-teman udah lakukan itu terus bolak-balik ya kantor sama kantor atau kampus gitu dengan rumah. Nah, itulah habit teman-teman. Ya, the power of habit ya. Habits often start small. Jadi habit itu teman-teman ya. Gimana nih Kak? Gue itu pengen banget ya merubah habit gue. Habit buruknya aku itu Kak, aku tuh kalau tidur itu selalu di atas jam 12 malam, antara jam 1 jam 2. Itu habit bagus atau jelek, Kak? Jelek, aku bilang gitu ya. Kenapa? Karena nanti itu bisa merusak kesehatan lu sendiri, ya. Kalau lu nggak bisa kontrol habit itu, ya nanti itu lama-lama ya, ini contohnya kayak begini teman-teman, habit tuh kayak gitu, ya. Kalau kita nggak cepat-cepat untuk merubah habit itu, ya nanti dia lama-lama makin keras, makin susah untuk dirubah. Ya, contoh kayak benang ya teman-teman ya, kayak tali benang itu kalau dia masih berupa benang ya, kalau kita mau putusin gampang nggak? Gampang banget, tinggal tarik, jepret, langsung putus gitu. Itulah habit kalau masih di awal-awal. Tetapi kalau dia udah makin lama, makin mengental ya, udah susah dirubah ya, dia udah mulai kayak tali gitu ya, teman-teman bisa bisa lihat ya tali itu kan, itu nggak bisa kan, udah langsung nggak bisa langsung diputus seperti itu gitu. Mau tarik setengah apa juga sekuat apa nggak bisa. Harus pakai alat, alatnya apa? Pakai gunting atau pisau teman-teman, harus ada yang lain. Nah apalagi kalau dia udah jadi rantai nih, rantai besi nih teman-teman. Ya kayak begitu, kalau rantai besi mana bisa, ya harus pakai apa namanya ya gergaji besi atau apa gitu loh. Nah habit juga demikian gitu loh. Ya teman-teman ya makanya jangan anggap remeh terhadap yang namanya habit gitu ya. Kalau teman-teman tidak mengatur ya kebiasaan-kebiasaan yang kecil ya lama-lama itu mengental gitu. Contohnya apa? Kebiasaan bangun siang. Ya, aduh Kak, gue nggak bisa banget gini-gini. Ya udah, kalau lu nggak bisa rubah ya kebiasaan bangun 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 lebih pagi ya, nanti lu udah berumah tangga, lu udah punya anak ya, tetap aja lu bangunnya itu jam 12 siang gitu loh teman-teman. Kenapa? Ya karena dia udah jadi kayak itu tadi rantai besi, udah susah banget. Kak, gue ini punya kebiasaan gak bagus. Apa kebiasaan lu? Gue sering nonton film porno. Ya, nggak bagus banget. Gue tahu sih Kak, ini nggak bagus gitu, merusak gitu ya. Waktu gue jadi nggak bisa tidur, kemudian gue juga jadi nggak fokus segala macam. Tapi gimana ya Kak ya? Ya, gue udah nggak bisa nih ngerubah habit gue. Ya karena dari awal itu lu tidak berusaha merubah ya atau menghilangkan kebiasaan itu. Ya, lu anggap remeh. Ah, bisa lah yang begini doang gue tinggal matiin YouTube gitu ya, misalnya lu lagi nonton film porno, contoh aja begitu teman-teman ya. Nah, tapi lama-lama kelamaan ya itu tadi yang aku bilang, itu udah masuk alam bawah sadar lu. Jadi kalau lu nggak lakukan itu kayak ada yang kurang. Dan otomatis tuh teman-teman, udah otomatis ya, udah nggak di-set di otak, udah otomatis setiap jam 12 malam, jam 12:30 kamu pasti masuk setel di YouTube, kamu masuk nonton film porno itu. Itu contohnya teman-teman. Ya, kayak begitulah habit ya, teman-teman. Nah, bagaimana nih, Kak? Gue mau ganti nih habitnya gue ini ke habit yang lebih bagus. Caranya nggak bisa drastis, teman-teman. Harus lu pelan-pelan. Tapi yang awal itu lu mesti punya kemauan dulu, ya. Nah, gimana nih caranya, Kak? Gue mau merubah habit gue, gitu ya. Nah, caranya kalau lu mau merubah habit lu, yang pertama, lu mesti tahu dulu ya bahwa ada habit yang memang nggak bagus gitu loh.
Ya contoh tadi lu bangun siang, ya kebiasaan lu nonton film porno, ya kebiasaan lu kecanduan nonton film Korea gitu ya, itu contoh ya. Nah, itu dulu, ini habit eksis. Lu menyadari memang ada kebiasaan yang lu mau rubah gitu. Nah, setelah itu ya lu tahu bahwa ini nggak bagus ya, untuk jangka panjang ini sama sekali nggak bagus gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah don't blame others ya. Ya kalau lu udah tahu itu jelek, nggak bagus, lu jangan nggak usah apa namanya ya, salahin yang lain. Kak, lu tahu nggak Kak, kenapa gua kecanduan nonton film porno? Kenapa gua kecanduan nonton drakor? Karena gue stres. Orang tua gue itu tiap hari berantem lah, bla 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 bla, blame others gitu loh. Ya, karena keluarga gue gini-gini, jadi gue cari pelarian Kak seperti ini. Udah nggak boleh kayak begitu teman-teman ya. Tahu dulu bahwa ini habit yang mau saya rubah. Ya, saya nggak mau salahin siapa-siapa. Oke, saya tahu ini nggak bagus buat saya dan ini adalah responsibility saya, tanggung jawab saya mau berubah. Saya mau jadi lebih baik ya, instead of ya apakah orang tua saya berantem terus atau apapun juga, ya udah biarin aja mereka. Tapi saya mau bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah itu berarti teman-teman sudah dalam proses untuk perubahan habit ya. Find someone to hold you ya. Teman-teman, kalau udah habit yang udah benar-benar kayak tadi rantai besi itu ya, yang udah susah nggak bisa teman-teman sendiri. Mesti panggil atau cari teman lain. Kalau perlu lu cari konselor ya. Kalau masih lu malu gitu sama konselor ya, bisa minta tolong teman atau coach-nya yang lu udah bisa percaya. Kak bantuin gua ya Kak, setiap kali jam 12 malam, lu teleponin gua Kak, sehingga gue ingat, oh iya gua nggak boleh nih nonton film porno. Oh iya nih, jam segini kebiasaan tuh gua tuh begini-begini. Ya, setengah 7 atau jam 6 Kakak udah telepon aku udah harus segera bangun. Gitu loh contohnya teman-teman ya. Nah, you can do it on your own. Betul ya, teman-teman ya. Nggak bisa kalau itu udah makin mengeras ya. Kalau masih baru atau apa, mungkin teman-teman bisa sendiri ya. Tapi itu pun dengan kemauan yang kuat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan lagi ya? You must renew your mind ya. Ya, kemudian renew itu artinya apa? Sadar dulu ya. Ini nggak bisa begitu. Oh, mesti rubah. Ya caranya gimana? Ya ganti dengan kegiatan lain gitu loh. Ya, kemudian destroy the triggers ya. Kalau udah tahu contoh misalnya Kak, gue punya kebiasaan buruk itu ya, gue sama teman-teman gue itu sering banget kita tuh hangout kemana, terus gue minum minuman yang beralkohol tinggi lah, bla bla kayak gitu ya. Ini gue tahu sih Kak, ini habit yang gak bagus dan gue mau berubah gitu loh. Gue nggak mau hidup gue begitu begitu aja Kak, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi kan lu udah tahu ya, lu mau berubah. Nah, salah satu caranya adalah lu destroy the triggers. Artinya gimana? Ya kalau udah tahu itu bahaya, lu jangan di situ-situ lagi ya. Untuk sementara waktu, ya lu mesti keluar dari komunitas teman-teman itu, masuk ke aktivitas yang lain. Ya, mungkin temanmu akan bilang, ih lu sombong banget sih, nggak mau lagi ngumpul sama kita-kita. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu harga yang harus kamu bayar karena kamu mau berubah habitnya. Ya kamu masuk komunitas lagi yang lain, misalnya komunitas teman-teman yang suka olahraga lari lah atau apa pokoknya yang bermanfaat gitu loh teman-teman ya. Kemudian apa? Don't just avoid temptation, free from it. Itu yang tadi saya bilang ya. Jangan merasa, aduh gue kuat kok Kak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue ngumpul sama teman-teman gue nggak akan minum Kak, gue nggak akan ngerokok atau gimana-gimana. Gue kuat Kak, no way gitu loh. Nggak mungkin lu kuat gitu ya. Apalagi kalau itu habit udah terlalu lama ya. Lu mesti pergi dari situ untuk sementara waktu sampai habit itu berubah. Ya bukan berarti lu nggak temenan sama mereka, saya nggak ngomong kayak gitu loh. Ya lu temenan, tapi khusus untuk itu lu nggak ikutan dulu. Caranya apa? Lu mesti menyingkir dulu ya sampai dengan habit itu bisa berganti ya sehingga lu lebih netral ya teman-teman. Dalam hidup ini segala sesuatu itu adalah netral, tergantung dari kita memberi arti padanya gitu loh ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman berada di zona negatif gitu ya, mesti cepat-cepat nih teman-teman, cepat-cepat berada langsung pergi ke zona netral gitu loh teman-teman. Nah makanya kenapa teman-teman itu bagus kalau sering berkumpul dengan orang-orang yang positif gitu ya, yang senang olahraga ya, kayak komunitas di Cipaes United ya, komunitas di Grandia. Kenapa? Karena kita saling support satu sama lain gitu loh teman-teman ya. Nah, take it slow, one day at time, ya kan? Ya benar kata saya bilang tadi, ya nggak bisa langsung tiba-tiba. Contoh kayak saya pengen banget punya kebiasaan, saya senang olahraga, tapi kadang-kadang saya malas seperti saya bilang tadi. Gimana nih caranya? Saya mau merubah habit saya. Caranya adalah saya take it slow, ya.
Ya udah, kalau saya tadinya males banget, luar biasa malas untuk olahraga, saya mau coba dulu nggak usah lama-lama, 15 menit doang saya jalan di sekeliling komplek ya. Setelah 15 menit saya udah lakukan itu selama seminggu, saya naikin ya, jangan 15 menit lagi, panjangin jadi 30 menit sambil lari-lari kecil. Lari jalan, 30 menit doang. Saya lakukan itu misalnya 1 bulan. Udah terbentuk nih. Jadi kayak nggak enak nih kalau saya tiap pagi nggak olahraga 30 menit, saya naikin lagi. Jadi misalnya 1 jam, ya larinya itu 1 kilo, 2 kilo, naik terus teman-teman. Ya, kalau saya udah nggak lakukan itu, ada yang kurang dari saya. Berarti habit baru sudah terbentuk. Nah, gimana nih cara memulainya, Kak? Pertama, ya, satu, lu udah niatin dulu ya bahwa lu mau olahraga. Yang kedua, karena lu mau bangun pagi olahraga misalnya jam setengah 6, dan nggak mungkin lah tuh tidurnya jam 1 gitu ya. Lu tidur lebih cepat, misalnya jam 11 ya, misalnya kayak gitu ya. Sebelum lu tidur, lu udah siapin baju olahraga ya, udah taruh di apa namanya di samping tempat tidur, baju olahraga, kalau perlu kaos kaki sama sepatu udah siap di situ. Jadi begitu buka mata langsung lihat langsung baju olahraga gua, langsung sikat gigi segala rupa ya, ganti baju langsung olahraga. Nggak usah banyak mikir gitu teman-teman. Kenapa? Lu lagi melatih apa namanya ya, alam bawah sadar ya, unconscious mind-nya itu menjadi habit. Seperti yang saya bilang tadi, habit hanya bisa jalan kalau udah masuk di alam bawah sadar kita, nggak usah pakai mikir, itu udah otomatis berjalan kayak mesin di pabrik gitu. Teman-teman tahu kan mesin pabrik ya, semuanya udah kayak berjalan gitu. Nah, sama, membentuk habit mesti masuk ke dalam alam bawah sadar gitu ya, sehingga itu udah jalan dengan sendirinya. Nggak usah pakai mikir, kalau teman-teman nggak lakukan itu pasti pusing kepala gitu. Nah, itu habit baru udah terbentuk. Nah, habit sebagai pebisnis di asuransi, apa aja habitnya Kak? Ya, yang pertama, ya lu mesti punya dong goals-nya. Ya lu mau ngapain sih di sini? Kalau lu cuma mau santai-santai, lu mau cuma belajar-belajar doang, ya udah mending nggak usah gitu ya. Establish a routine itu tadi ya. Apa lu tahu dong tidak masuk satu sistem ya. Gimana resepnya orang berhasil di bisnis ini? Resepnya adalah lu mesti belajar untuk ketemu orang ya. Belajar aja dulu ya, sapa orang, senyum orang, teks orang gitu ya, texting gitu ya, terus kemudian just say hi gitu kan. Nah, know your product ya, belajar lagi product knowledge ya kan, kemudian make things simple, nggak usah mikir sejauh-jauh ini nanti orangnya kalau gue ngomong ini ntar dia mikirnya begini, begono begini, itu lu menciptakan film sendiri di otak lu, orang nggak belum tentu mikir kayak begitu gitu ya. Always networking ya, karena kita ada di business people ya, kita orang yang senang untuk networking. Networknya maksudnya gimana Kak? Ya lu sapalah tetangga, makanya lu lebih rajin lah jalan pagi, olahraga, begitu muter di kompleks, ketemu ibu-ibu, halo Bu, halo Tante, apa kabar, gitu doang. Nanti lama-lama ngobrol gitu ya. Nah, kemudian establishing referral dari si Tante tadi, aku baru tahu nak, kamu ternyata di Prudential ya, iya Tante, boleh Tante, nanti kapan-kapan kita Mona main ya ke rumah tante ya, akhirnya kita ngobrol dan dia mau kasih referral ya, referensi ya. Self development ini yang penting ya, ini teman-teman lagi lakukan, teman-teman belajar kan seperti itu ya. Nah ini tadi habitnya punya jadwal kerja, udah tahu dari bangun pagi sampai tidur malam aku mau ngapain aja gitu ya untuk jam-jam ini ya, lu mesti balancing semuanya gitu ya. Udah tahu nih mana yang prioritas gitu kan, aktivitas mana yang gue mesti jalanin, yang mana yang dapatin duit, yang mana gue bisa self development. Kayak gitu loh teman-teman ya. Oke, sebelum saya masuk ke mental block, ini bagian terakhir, saya mau tanya dulu deh teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya, ketik di chat. Kalau ada, cukup mengerti nggak sih? Saya ngomong apa? Oke. Teman-teman tapi dengar ya, saya ngomong apa ya. Boleh di-unmute kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjut ya. Oke, bagian terakhir mengenai mental block ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat penting ya, terutama di bisnis kita, di bisnis asuransi ya, mental block. Oke, mana ininya ya. Nah, semua orang, apa sih, ada yang ngechat nggak? Oh, sementara aman. Oke, 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 small.
Oke, semua orang ingin sukses, tapi mengapa tidak semua orang akhirnya bisa sukses, ya? Nah, ini adalah 7 common mental blocks that slow your creativity, ya. Nah, ini teman-teman tahu nggak sih? Kira-kira ada nggak sih di dalam dirinya itu mental block gitu loh? Atau bahkan mungkin teman-teman nggak pernah nyadar gitu loh, bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu banyak sekali mental block ya. Kalau kita nggak kenali, kita nggak tahu gitu ya, ya gimana caranya lu mau solve the problem gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Ya yang pertama apa? Self doubt ya, artinya tidak percaya kepada diri sendiri, meragukan diri sendiri ya. Nah, ternyata ini adalah mental block, teman-teman. Ya, mental block itu artinya gini, walaupun kita sebenarnya udah jago, udah bisa gitu ya, tapi kita terus ragu-ragu. Kan lu udah training, kenapa lu nggak coba dulu? Iya sih Kak, tapi gue takut Kak, nanti gue takut salah, ya gue takut nanti orang yang ngomong gini, gue nggak bisa memberi jawab. Nah, itu mental block, teman-teman. Ya, kita meragukan diri kita sendiri. Ya udah jalan aja. Kalau lu nggak tahu, lu jangan sotoy, jangan so tahu, kasih tahu ke dia. Dan ulangi lagi ya maksud pertanyaannya dia apa, misalnya dia bertanya sesuatu yang mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya, "Oh gitu ya Pak ya, Pak, Bu, saat ini, terus terang aja saya takut nih ya, saya khawatir saya memberi jawaban yang salah. Boleh nggak Pak, Bu, ya, saya kasih jawaban Bapak besok paling lambat jam 2 siang. Saya mau diskusi dulu dengan, mentor saya, dengan leader saya. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat jawaban yang kompleks, apa, yang konkret gitu ya." Nah itu teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerti. Jadi ngapain takut, udah ngobrol aja dulu, ya dia kan nggak makan juga lu gitu ya. Ya dia juga, dia pasti jauh lebih nggak tahu dari teman-teman. Kenapa? Teman-teman kan udah training, dia kan belum pernah training, gitu teman-teman. Tapi kalau ada yang jawaban nggak tahu, jangan sotoy, jangan ngarang-ngarang, ya minta waktu sama dia, gitu. Itu lebih kelihatan profesional daripada lu ngarang-ngarang jawaban, gitu kan. Nah yang kedua adalah, indecision. Apa maksudnya indecision? Ya, indecision itu artinya, takut sekali untuk mengambil satu keputusan, ya. Misalnya nih, kita, apa namanya, mesti ya, misalnya mau beli apalah gitu ya, mau membeli sesuatu gitu ya, lama banget mikirnya, yang mana yang bagus ya, yang mana lama-lama akhirnya nggak jadi gitu loh. Padahal itu penting bagi dia, itu indecision. Takut sekali untuk mengambil keputusan, maju nggak ya, saya datangin nggak ya, Kak, om saya ini gini-gini. Ya udah lu coba aja dulu, kalau lu nggak coba, lu nggak pernah tahu kan seperti itu. Iya iya sih Kak, tapi ya gimana ya, saya tak ya, indecision ya. Fixed mindset ya, yang kemarin kan Kak Ujang udah bahas, detail ya mengenai fixed mindset gitu ya. Fixed mindset itu ya itu tadi, ya kan gua kan orangnya, bukan orang, sales Kak ya, gua nggak pintar bergaul, gua orangnya pendiam, mana bisa gua kayak begitu. Nah itu fixed mindset. Lawannya adalah grow ya, grow mindset itu kalau misalnya ada kayak gitu, iya sih Kak, gue belum tahu sih caranya seperti apa, dan gue tahu kelemahan gue itu memang gue orangnya tuh lebih pendiam, tapi gue mau berubah Kak, ya. Gue mau tahu caranya, ajarin aja yang sesuai dengan style-nya gue. Itu kan namanya lu growth mindset ya. Comparison ya. Comparison itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, wah ampun Kak, ya nggak mungkin lah, ya wajar aja Kak dia lebih sukses daripada gua, ya dia jauh lebih pintar, ya dia anak orang kaya, ya wajar aja dia sukses Kak. Networking-nya dia oke banget gitu ya. Ya memang itulah realitanya, tapi ngapain lu bandingin diri lu sama dia gitu loh. Journey masing-masing orang itu beda. Nah, sekarang yang penting ya kamu tahu dulu dirimu bagaimana, kamu tahu kelebihanmu apa, kamu tahu kekuranganmu apa yang kamu mau, itu kita diskusikan dulu dengan coach. Nanti kamu dibantu sehingga kamu bisa lihat ada beberapa possibility ya, pilihan-pilihan yang bisa kamu ambil yang sesuai dengan kondisi kamu. Nggak mungkin kamu tiba-tiba mau sama dengan dia gitu, nggak mungkin ya, orang tuanya udah beda ya kan, cara ngomongnya dia mungkin beda gitu, misalnya dia orang yang ekstrovert, kamu introvert, ya nggak mungkin sama. Ngapain kamu banding-bandingin sama dia gitu loh. Ya sekarang tinggal bagaimana, makanya penting banget teman-teman tahu dulu nih who you are gitu loh. Kamu itu siapa? Apa yang di dalamnya kamu? Apa software kamu itu kayak gimana? Kamu mesti tahu. Kalau kamu nggak tahu ya gimana caranya? Kamu mau dibantu. Itu contohnya teman-teman ya. Terus uncertainty gitu ya. Merasa selalu khawatir ya. I think I know what I want, but I never really do gitu ya. Khawatir gitu. Aduh Kak,
Aduh saya takut ya Kak ya, nanti kalau begini, nanti kalau saya ngomong gini nanti, apa ya kata si tante itu gitu, nanti kalau dia marah gimana Kak? Itu loh teman-teman ya, selalu khawatir gitu loh ya. Ya udah kamu maju aja dulu gitu ya, yang namanya ketakutan, saya kasih tahu lagi sekali lagi teman-teman, yang namanya ketakutan itu hanya di pikiran teman-teman doang, ya. Caranya gimana? Ya just do it, nggak usah banyak mikir, just do it, itu lakukanlah dengan cara-cara yang benar pastinya, ya kan gitu loh teman-teman ya. Terus apa lagi? No limits, I can do. Ini yang paling banyak nih teman-teman ya, milenial sama Gen Z. Dia ngerasa dia masih muda, ya dia masih punya segala macam, dia terima semuanya kegiatan gitu ya. Nah teman-teman hati-hati ya teman-teman ya. Kenapa? Ya dalam hidup ini ya kesuksesan seseorang itu ditentukan dari pilihan-pilihanmu. Nggak mungkin semuanya lu ambil, nggak mungkin semuanya lu pegang gitu. Kita ini punya keterbatasan. Nggak mungkin mata lu itu melek terus 24 jam ya. Dunia itu berputar 24 jam online ya. Tinggal sekarang lu pilih-pilih. Ya makanya itu pilihlah yang wise, yang sesuai dengan kondisi kita gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman, mesti tahu batasan-batasan diri kita. Ya, nggak mungkin lalu belajar terus ya. Lu mesti bagi waktu, bantu misalnya beres-beres rumah, bantu orang tua gitu ya. Terus lu juga punya waktu olahraga, lu punya waktu buat diri lu sendiri, lu belajar self development, lu belajar untuk cari duit buat diri lu sendiri gitu dengan ikut bisnis ini misalnya kayak gitu teman-teman. Kalau itu menjadi pilihan lu, ya lu udah susun. Makanya penting banget orang punya yang namanya goal. Apa yang lu paling penting dalam hidup lu saat ini? Bikin goal. Goal dalam waktu 5 tahun, goal dalam waktu 3 tahun, goal dalam waktu setahun, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu itu mesti ada. Kalau tidak punya goal, ya lu ngapain gitu loh. Nggak mungkin lu hidup begitu aja. Yang nggak mungkin semuanya lu lakukan. Nah ini mental block, no limits. Ya jangan salah loh teman-teman. Justru kalau lu merasa bahwa lu bisa semuanya, lu punya mental block yang sangat-sangat besar. Itu ya teman-teman ya. Terus tunnel vision. Apa maksudnya tunnel vision? Maksudnya ini orang-orang yang ngerasa gitu ya bahwa pendapatnya dialah yang paling benar ya, ya gitu. Misalnya dia merasa dengan cara ini gue pasti sukses Kak. Ya memang bisa sih. Tapi kenapa lu nggak mau membuka wawasan? Coba aja dulu dengerin dia. Siapa tahu caranya dia benar. Orang-orang selalu merasa bahwa apa yang dia pikirin itu itulah yang paling benar gitu loh. Ya, dia lebih apa namanya ya, susah untuk menerima saran orang lain, susah untuk mengalami perubahan. Nah, ini adalah 7 mental block yang teman-teman coba cek ya. Kalau misalnya nih dalam kehidupan kita ya, "Kenapa ya gue kayak gini-gini aja Kak, gini, gue pacaran tapi kok kayaknya hubungan gue hambar, bla bla bla, gue sama orang tua juga gue nggak cocok lah, segala rupa," ya. Cek yang saya udah bilang tadi ya, apakah lu bermasalah ada lu punya mental block, punya masalah dalam belief, punya masalah dalam attitude, punya masalah dalam core value, apa itu gitu loh. Sehingga ada something ya yang lu sendiri bingung, kok gue kayak begini sih Kak gitu ya. Nah itu mesti kita cek sama-sama. Kalau mau nanti Kakak Mentu bisa bantu ya. Yang mana dari mental block itu yang paling sering dialami? Kita ini dulu deh, ketik di chat. Teman-teman dari 7 mental block ini, kira-kira teman-teman yang paling banyak alamin itu kayak apa? Ketik dong di chat, teman-teman. Boleh nggak ketik di chat? Indecision, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Oke. No limit, oke. Ada lagi yang lain? Oke ya. Oke teman-teman ya, ternyata ada ya, kita ngerasa kita bisa lakukan semuanya, atau kita apa namanya ya, takut mengambil keputusan, atau kita menjadi ragu-ragu, gue bisa nggak ya kayak begitu teman-teman. Ya, nah ini semuanya bisa nih teman-teman. Bagaimana caranya? Oke, sedikit lagi ya, kita akan selesaikan materi kita ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, yang selalu saya sampaikan teman-teman ya, bahwa kalau mau berhasil ya, sebenarnya dalam bidang apa aja nih teman-teman ya, apakah di dalam kuliah ya, di dalam bisnis, dalam karir ya, ini aja teman-teman, 2 aspek yang teman-teman kuasai ya, aspek teknis dan aspek mental. Teknis yang tadi kita udah
apa namanya, yang jelaskan ya sebelumnya bahkan di kick off itu masalah yang kelihatan tadi gunung es ya. Teman-teman selalu ingat cerita saya gunung es. Aspek teknisnya itu adalah yang kelihatan. Contohnya misalnya klik, skills ya, knowledge ya. Tapi di dalamnya yang gede banget ya, software-nya teman-teman itu adalah aspek sikap mentalnya. Nah, ini yang menentukan you bisa sukses atau enggak. Di dalamnya itu campuran ya, tadi attitude, habit, disiplin, core value, ya, mental block, itu semuanya ya. Orang gagal memiliki ciri-ciri sikap ya, apa kita bisa lihat gitu ya. Orang yang gagal itu ya itu orangnya suka berdalih gitu ya. Dia orang kenapa dia bisa gagal ya kelihatan ya dari dia ya, dia suka apa namanya, sia-siakan waktu, dia main gadget terus ya, main medsos terus gitu, dia nggak bisa atur dengan baik gitu ya. Tapi nanti dia bilang ya habis gimana kak, orang tua gue nggak bantu gue sih untuk begini ya, padahal dia sendiri gitu ya terlalu banyak alasan gitu loh ya. Nah, orang gagal ciri-cirinya apalagi yang menyangkal ya, dia apa namanya, dia membohongi diri dia sendiri gitu ya. Dia bilang, "Ya sebenarnya gue oke-oke aja sih, gue juga nggak jalanin bisnis prudensial, gue nggak ada masalah sih Kak," gitu ya. Ya memang sih sebenarnya juga nggak ada masalah, tapi lu akan jauh lebih baik ya, lu lebih terdevelop kalau lu jalanin ini dengan benar gitu ya. Maksudnya lu ikuti steps-nya ya, lu bukan hanya dapetin duitnya, tapi yang paling penting lu dapat yang namanya pengembangan diri ya. Menyalahkan, "Ya ini kan gara-gara nyokap gua, Kak, ya gua itu di rumah disuruh ini." Ya karena lu aja nggak bisa ngatur dengan baik, lu aja nggak bisa komunikasi dengan nyokap dengan baik bahwa, "Mah, adek punya ini loh, kita kegiatan begini-begini, adek bisa bantu mama di jam segini, di hari ini ya, boleh nggak mah kita atur-atur jadwal?" Kan bisa ngomong gitu sama nyokap atau ke bokap gitu ya. Nah, orang sukses memiliki ciri-ciri ya, berkeyakinan, ya bertanggung jawab, ya jadi key person, bersyukur ya, ini paling penting teman-teman gratitude ya, teman-teman bisa selalu bersyukur untuk apapun yang dialami gitu ya. Nah ini kok gua nggak ada motivasi ya, gue cepet patah semangat ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, apa yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Nah ini teman-teman ya, kenapa sih kita ngerasa bahwa kita apa namanya self doubt ya, tidak yakin sama diri kita sendiri, kita ngerasa kita susah ambil keputusan gitu ya. Itu kenapa teman-teman? Nah, sebenarnya apa yang terjadi itu ada akarnya di dalam. Nah, akarnya inilah yang mau kita selesaikan. Apa akarnya itu? Ya, mungkin di masa lalu, dari masa kecil nih, bahkan dari kita di kandungan ibu kita udah ada nih masalah ya. Misalnya kita sedih mendalam dari kecil, kalau kita mau berusaha orang tua kita bilang, ah udahlah deh ngapain sih kayak begitu, udah biarin aja si mbak yang lakukan gitu. Jadi kita jadi ragu-ragu gitu. Kalau mau milih gitu ya, misalnya si mama udah bilang, udah deh mama aja yang pilihin kamu. Jadi kita susah mengambil keputusan kayak begitu teman-teman. Nah, upon the limits ya, seperti itu kita nggak diajarin dari waktu kita kecil ya, bahwa kita ini punya namanya keterbatasan. Kamu mesti belajar selalu atur prioritas, sehingga apapun kita mau semuanya, mau lakukan semuanya. Gitu. Karena kita pikir kita pasti sukses kalau kita bisa kerjain semuanya. No, teman-teman. Semakin kamu spesifik, semakin kamu fokus, kamu pasti jauh lebih sukses dibanding kamu ambil semuanya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, inilah kalau kita mau lihat dari apa namanya ya, selling gitu ya, kenapa sih Kak, gue orangnya apa namanya, gue meragukan diri sendiri ya, gue takut gagal, gue takut ditolak gitu. Ini ada akarnya nih semuanya, itu kan yang kelihatan kayak pohon tadi ya, kayak gunung es tadi, itu yang kelihatan dari lu, kenapa lu males-malesan, kenapa lu nggak mau belajar segala macam. Nah, itu yang kelihatan. Nah, di dalamnya itu ada apa gitu loh, ya. Kenapa? Misalnya meragukan diri sendiri. Kenapa? Karena waktu kecil ya, apapun yang lu lakukan, lu pasti sering dimarahin gitu loh orang tua. Lu lakukan yang baik, yang benar, lu pasti dimarahin. Atau lu anak pertama. Jadi kalau adik lu nangis, ada apa-apa pasti, ini pasti si kakak nih, kamu sih kak nggak bisa begini, begini, begini gitu ya. Merasa lonely gitu ya, merasa orang tua terlalu sibuk gitu ya, sehingga kita merasa sendiri, kita nggak tahu kita mau ngomong sama siapa gitu ya. Terus kita nggak didengar ya, makanya kita ragu, bener nggak sih kayak begini, kita nggak pede. Kenapa? Karena pendapat kita nggak pernah didengar. Kita baru ngomong A, langsung papa kita bilang enggak usah kayak gitu gitu. Yang kayak gini aja, papa yang putusin. Ya. Nah, inilah akarnya semua mental block kita, sehingga muncullah itu tadi fixed mindset. Kemarin kan Kak Ujang udah jelasin ya, dari anak yang waktu kecil misalnya dia dapat nilai bagus ya,
tujuan orang tuanya sih baik muji ya, tapi dengan orang tuanya muji itu sebenarnya membentuk fixed mindset ke anak itu. Jadi anak itu ngerasa gua mesti dapetin nilai bagus bagaimanapun caranya. Karena kalau gua dapat nilai bagus, orang tua gua puji gua, orang tua gua sayang ke gua. Itu kan fixed mindset. Itu keliru loh teman-teman caranya. Ya, yang harus dipuji itu apa? Yang dipuji itu bukan resultnya, tapi prosesnya. Jadi kalaupun dia tidak dapetin hasil yang bagus, misalnya dia gagal, bukan berarti kita damprat si anak itu. Misalnya dia udah berusaha loh, kayak gitu. Nah itu dari faktor. Nah kalau udah teman-teman tahu ini, ya ketika nanti teman-teman berumah tangga punya anak, udah tahu nih, nggak boleh kayak begitu ke anak. Itu misalnya teman-teman ya. Nah bagaimana mengubah yang tidak kelihatan? Ya, yang pertama, ya bagaimana Anda diprogram? Kita semua bisa diprogram lewat 3 hal. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa yang kita lihat, gitu ya. Nah, dari kecil semenjak kita dari bayi, ya teman-teman, apa namanya ya, kita udah dengar semuanya. Ya, walaupun kita masih di kandungan ibu kita, kita tahu gitu ya ibu kita sedih atau apa, ya mungkin kita di dalam kandungan, tapi itu ada efeknya loh teman-teman. Ya, sehingga dari kecil kita dengar ya nilai-nilai dari orang tua kita segala macam ya. Misalnya orang tua kita itu pernah kena tipu lah kayak begitu ya. Makanya mereka nggak berani namanya bisnis. Makanya ketika kita bilang, mah, Pak, saya mau coba ya di Prudential, saya mau coba bisnisnya Prudential, mumpung saya masih muda gitu. Oh nggak usah deh, nggak usah kamu coba-coba. Yang namanya bisnis itu pasti penipuan. Udahlah ngapain lu susah-susah deh, lu kerja aja yang bagus, lu jadi karyawan aja. Nah itu apa? Itu beliefnya orang tua, ya itu pengalamannya mereka yang mungkin mereka pernah tertipu waktu mereka melakukan bisnis. Tapi karena itu kita dengar dari orang tua kita percaya jadi satu belief, akhirnya kita nggak mau ngerjain. Ah nggak mungkin lah, bener banget kata orang tua gue, padahal kan lu belum ngerjain. Ya, nah, sesuatu yang menjadi belief ya kemudian rules, value dalam diri kita itu lama-lama kita kerjain terus kan itu jadi habit. Ya, habit yang dilakukan terus menerus itu menjadi destiny, menjadi nasib gitu ya. Makanya saya nggak percaya banget kalau ada orang bilang udah emang nasib gua kayak begini gitu, nggak mungkin bisa diubah lagi, nggak mungkin teman-teman ya. Gimana cara mengubah nasib lu? Lu rubah lu dulu dari habit. Cek, nanti kakak mentor bantu. Apa sih kebiasaan lu setiap hari? Ceritain dari pagi sampai malam lu ngapain aja. Nanti kita bantu cek. Kenapa lu bisa punya habit seperti itu? Apa yang menjadi core value kamu? Apa yang kamu believe gitu ya? Apa attitude kamu gitu? Apa mental block kamu? Ini yang nanti kita pasti cari gitu ya. Kita benerin gitu softwarenya, teman-teman ya. Nah, inilah proses perubahan ya. Mesti kita sadar dulu nih, Kak, beneran nih, Kak. Saya mau coba gitu loh. Karena saya lihat teman-teman saya yang mereka berbisnis di usia muda ya banyak yang udah sukses terutama ketika mereka jalani di bisnis asuransi ya. Kita terima dulu itu, kita akui dan kita putuskan gitu loh ya. Baru kemudian ya pastilah terjadi yang namanya perubahan ya. Mental block memulai bisnis di asuransi. Nah, ini mental blocknya ini ya yang rata-rata nih. Rata-rata ini itu selalu kejadiannya itu takut ditolak lah, takut gagal lah, ya takut nggak punya teman, asuransi itu penipu, penjual itu pembohong, takut dimarahin orang. Ini semuanya mental blocknya. Kayak yang tadi akar-akar di bawah itu. Kenapa? Ya ada alasannya kenapa bisa seperti ini. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, what you see, what you hear, gitu, what you feel, itu yang masuk ke dalam pikiran kita dan kita percayai itu sebagai satu kebenaran padahal lu sendiri nggak ngalamin gitu loh, takut ditertawain orang gitu loh. Kenapa lu kan nggak pernah tahu, itu kan cuman a perception, itu cuma persepsi lu aja, lu nggak pernah ngalamin. So what gitu kalau diketawain orang, emang harga diri lu jadi hancur berkeping-keping? Nggak pernah teman-teman, nggak pernah saya temukan bagi diri saya sendiri ya diketawain orang. Kenapa lu diketawain, lu kan bukan badut gitu misalnya gitu, takut salah menjelaskan gitu loh. Nah makanya belajar yang benar gitu loh, jangan bolos-bolos kalau lagi belajar gitu ya teman-teman ya. Oke, mentor will help you. Oke teman-teman, saya udah selesai dengan sharing saya nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan boleh ketik di chat kalau ada lagi yang mau bertanya. Oke. Ya. Cukup semuanya? Kalau cukup ketik satu dong di chat. Oke, cukup ya. Oke teman-teman, thank you banget teman-teman yang sudah ikutin ya
penjelasan saya ini dari awal sampai dengan akhir ya. Mudah-mudahan ya, ini belum seberapa, ini baru awalnya doang. Kayak kupas bawang ya, ini baru lapisan pertama yang paling luar, yang paling tipis teman-teman. Kita belum masuk sampai dengan dalamnya teman-teman. Ya, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini paling tidak teman-teman dapat lah ya. Enggak semuanya mungkin langsung tercerna ya. Ya dapat 1 sampai 3 poin aja itu udah luar biasa ya. Saya percaya teman-teman pasti sukses ya. Kita akan lanjutkan untuk onboarding kita nanti ya di Kamis malam besok soalnya tanggal merah libur ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas besok 17 Agustus ya. Oke, salam merdeka semuanya. Sampai ketemu hari Kamis malam. See you. Oke, sampai ketemu lagi ya. Yeah, thank you, Miss. Ya.